Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Azani dan ini dia videoku. Di video kali ini adalah edisi Drilling TIU persiapan tes SKD CPNS tahun 2024 untuk part yang pertama. Di sini aku akan share ada 10 soal HOTS dan semoga video ini bermanfaat dan support channel Sahabat Ilmu agar terus update persiapan tes CPNS khususnya untuk subtes TIU dengan cara klik tombol like, comment, share, dan tentunya subscribe. Dan ini dia di video kali ini. Latihan soal dan trik menjawab soal TIU untuk persiapan tes CPNS tahun 2024 untuk subtes tes intelijensi umum drilling soal TIU. Sebelum ke latihan soal dan trik menjawab soal, di sini aku akan share dulu untuk materi singkat TIU numerik. Kemampuan numerik adalah bentuk soal TIU untuk mengukur peserta tes dalam hal hitungan angka-angka dan untuk mengetahui seberapa baik seseorang dapat memahami ide-ide dan konsep-konsep yang dinyatakan dalam bentuk angka serta seberapa mudah seseorang dapat berpikir dan menyelesaikan masalah dengan angka-angka. Untuk tipe-tipe soal numerik yang masuk ke dalam materi numerik ini ada operasi hitung pecahan, ada deret angka, ada perbandingan senilai atau terbalik nilai, ada perbandingan kuantitatif, dan juga ada analisis data tabel. Untuk materi masing-masing ini, aku udah buatin videonya khusus ya, materi singkat beserta latihan soal dan trik menjawabnya. Untuk teman-teman yang membutuhkan video-video pembahasan per materi ini, teman-teman bisa klik linknya ada di deskripsi ya. Di video kali ini aku akan share ada 10 latihan soal dan trik menjawab soal TIU untuk drilling soal. Soal nomor 1, 51%, ini kita rubah jadi 51/100. Dari ini jadi kali. 576% ini 576/100. Dari ini juga kita rubah jadi kali. 22/576. Kalau udah seperti ini, kita bisa sederhanakan. Ini 576 atas dibagi dengan bawah. Dapat masing-masing 1. Kalau udah berarti 51 kali 1, 51, terus dikali dengan 22. Dibagi 100 kali 100, 10.000. Nah, kalau udah berarti kita kalikan 51 dikali 22. Kita kalikan 51 dikali 22. 2 kali 1, 2. 5 kali 2, 10. 2 kali 1, 2. 5 kali 2, 10. Kita tambahkan jadi 2, 2, 1, 1. Sebenarnya dengan angka ini kita sudah langsung dapat ya di pilihannya yang angkanya 1, 2, 2 gitu ya. Yang B ini teman-teman. Tapi untuk kita cek lebih detailnya gitu ya, tinggal kita bagi saja 1122 ini dibagi 10.000. Nah, caranya gimana? Kita hitung nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti yang atas ini 1, 1, 2, 2. Tinggal kita buat 4, 1, 2, 3, 4. Berarti di sini tambahin 0. Jadi isinya 0,1122. Betul ya, jawabannya adalah yang B untuk soal nomor 1. Untuk teman-teman yang mau screenshot soal dan jawaban nomor 1, dipersilahkan. Soal nomor 2, di sini ada di dalam kurung, sehingga kita dahulukan yang ada di dalam kurung ya teman-teman. Kita tulis lagi 6 kali 31 dikuadratkan dikurang 201 dikurang 14 dikuadratkan. Nah, caranya untuk menyelesaikan ini kita kalikan dulu 6 dengan 31. Ini 31 kita kalikan 6, dapat 6, 186. Jadi ini 186 dikuadratkan dikurangi 201 dikurangi 14. Berarti 201 dikurangi 14. Berarti ini dapat 7. Berarti ini 8, 187. Ini juga dikuadratkan. Nah, kalau sudah sampai ini, teman-teman ingat konsep eksponen. Ketika A dikuadratkan, dikurangi B dikuadratkan, ini sama aja dengan
A ditambah B dikalikan dengan A dikurangi B. Nah, A ini kita misalkan 186 dan B-nya adalah 187. Berarti model ini bisa kita rubah menjadi 186 ditambah 187 kita kalikan dengan 186 dikurangi 187. Ini kita tambahkan 186 ditambah 187. Kita tambahkan, ini dapat 3, ini 8, 9, 17, 373. Jadi ini dapat 373. Kita kalikan dengan ini, 186 kurangi 187, negatif 1. Kalau dikalikan negatif 1 dengan 373 berarti dapat negatif 373. Maka jawaban untuk soal nomor 2 adalah yang E. Untuk teman-teman yang mau screenshot, dipersilahkan. Soal nomor 3, nilai 37,5% dari 0,333 adalah. Untuk menjawab soal nomor 3 ini, kita rubah nih. 37,5% ini 37,5% itu berarti per 100, dari itu kali 0,33. Nah, untuk mempermudah menyelesaikan soal dengan bentuk seperti ini, maka ubahlah ke dalam bentuk pecahan biasa dalam bentuk sederhana. Jadi 37,5% atau 37,5 per 100 ini, kalau dapat angka ini, kalau diubah ke dalam bentuk pecahan biasa yang sederhana itu jadi 3/8 dikali 0,333 ya. Itu sama aja dengan 1/3. Gitu. Nah, kalau udah ini tinggal coret 3 dibagi 3, sisa 1/8. Karena pilihan jawabannya itu dalam bentuk desimal, maka kita tinggal bagi saja. 1 kita bagi dengan 8. 0, ini jadi 10, ini 1 kali 8, 8 dikurangi 10, dikurangi 8, dapat 2, ini tambah lagi jadi 20, 8 dikalikan dengan 2, 16 dikurang, ini 4, 40, ini 5. Jadi 1/8 itu sama aja dengan 0,125, teman-teman. Jawabannya adalah yang D. Ini juga teman-teman bisa ingat ya, kalau dapat nih 0,125, kalau mau dihitung dalam bentuk pecahan biasanya adalah 1/8. Untuk soal nomor 3, jawabannya adalah yang D, dan buat teman-teman yang mau screenshot, dipersilahkan. Soal nomor 4, ini adalah bentuk soal deret. Kita tulis saja di sini, kembali ada 1, ada 2, ada 3, ada 6, ada 7, ada 8, lalu ada angka yang akan kita cari, terus ada 17, 18, 36, 37, dan angka yang akan kita cari. Nah, untuk menjawab soal deret ini, teman-teman lihat nih, kita cari dulu bedanya. 1 ke 2 itu 1 ditambah 1, berarti tambah, ada penambahan sebanyak 1. 2 ke 3 pun juga sama, ditambah 1. Tapi 3 ke 6 itu dia nggak bertambah 1. Nah, terus teman-teman lihat juga nih, di sini dari 18 ke 36 juga jauh penambahannya. Berarti untuk 3 ke 6 ini kita kali saja. 3 kali berapa jadi 6? Kali 2. 3 kali 2, betul ya, dapat 6. Dari 6 ke 7, ini balik lagi polanya ditambah 1. 7 ke 8 juga sama, ditambah 1. Nah, kita lihat pola di belakang. Setelah tambah 1 sebanyak 2 kali, kita kali 2. Ini juga berarti sama, tambah 1, tambah 1. Dari sini untuk mengisi yang kosong ini harus dikali 2. 8 kali 2 berapa? 16. Berarti jawabannya pasti yang awal itu 16. Yang A pasti salah, yang E juga salah. Sisa B, C, sama D. Nah, sekarang kita ikuti lagi polanya. Berarti ini tambah 1, tambah 1, ini benar ya, kali 2, ini tambah 1, jadi di sini harus apa? Tambah 1 lagi,
Gitu. Jadi polanya tambah 1 sebanyak 2 kali, kali 2, tambah 1 sebanyak 2 kali, kali 2, tambah 1 sebanyak 2 kali ya. Ini tambah 1, baru kali 2, berarti ini juga tambah 1. 37 tambah 1 sama dengan 38. Maka jawabannya yang mana? Ya, jawabannya untuk soal nomor 4 adalah yang C. Untuk teman-teman yang mau screenshot, dipersilahkan. Soal nomor 5 masih soal deret. Di sini kita tulis lagi ada 7, 12, 14, 16, 28. Lalu kita mencari dua bilangan setelahnya. Di sini ada 24, 112, 28. Nah, untuk mencari jawaban soal nomor 5 ini, teman-teman di sini ada kelipatan ya. Ada 7, ada 14, ada 28 yang merupakan kelipatan dari 7. Jadi ini langsung kita lihat gitu ya. 7 itu pasti kali 2. 14 menjadi 28 itu ada juga kali 2. Berarti untuk ngisi ini, jadi ini masuk ke deretan yang deret lompat ya gitu. Kita lompati satu angka. Berarti ini pasti dikali 2 juga. 28 dikali 2, hasilnya berapa? 56. Ada di mana nih? Ada di B sama di E. Berarti yang lain pasti salah. Nah, sekarang kita ke si yang 12 ini. Yang 12 itu ke 16 dia ditambah 4. Berarti nanti 16 ini kan akan ngisi di sini. Nanti akan maju ke sini. Yang ini juga akan ke sini. Nah, kita lihat 24 ke 28. Betul, ada penambahan sebanyak 4. Berarti ini juga akan ditambah 4. Tambah 4. 16 ditambah 4 berapa? 20. Jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah yang B ya, teman-teman. Untuk soal nomor 5. Untuk teman-teman yang mau screenshot soal dan jawaban nomor 5, dipersilahkan. Soal nomor 6. Jika X itu jumlah bilangan genap antara 1 sampai dengan 30, berarti di sini X. X itu bilangan genap, berarti angka-angkanya mulai dari 2, lalu ada 4, lalu ada 6, 8, 10, terus sampai dengan bilangan genap yang tidak melebihi 30. Berarti di sini sampai 28. Lalu untuk Y-nya adalah jumlah bilangan ganjil. Berarti dia ganjil antara 1 sampai 30. Satunya nggak ikut. Mulai dari berapa? 3. 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11 tambah sampai dengan 29. Jumlah bilangan ganjil dengan bilangan genapnya itu akan sama. Sehingga kita tinggal membandingkan aja per satu-satu komponen ini. Ini ada 2 di X, 3 di Y. Berarti otomatis pastilah besar yang Y. Begitupun bilangan-bilangan yang lainnya. Jadi kalaupun dijumlah, nantinya itu tetap X ini akan kurang dari Y ya, teman-teman. Atau contoh nih, kita jumlahkan sampai sini. Kita lihat nih, yang X-nya itu kita tambahkan. Berarti jadi 30. Yang Y-nya kita tambahkan. Ini 20, 35. Berarti udah jelas ya, Y-nya ini akan lebih besar daripada si X-nya. Maka jawaban untuk soal nomor 6 adalah yang B. Untuk teman-teman yang mau screenshot, dipersilahkan. 7, jika X sama dengan 16,67% dan Y sama dengan 2/12, maka hubungan X dan Y-nya seperti apa? Nah, sebenarnya teman-teman ini kalau misalnya teman-teman sudah tahu bahwa 16,67% itu kalau diubah menjadi pecahan biasa, maka hasilnya itu adalah 2/12. 2/12 juga kita bisa cek nih. Kita bagi 2 dibagi dengan 12. 2 dibagi 12 berarti ini 0, dapat 1. Kali 12 kita kurangkan dapat 8, 80, berarti 12 dikalikan 6. 12 dikali 6 dapat 72. Kita kurangkan dapat 8. Ini nantinya 6, 6, 6, 6 terus gitu. Jadi dibulatkan jadi 0,1.
1667 ya. Ini 0,16666 terus gitu sampai kita bulatkan jadi 0,1667. Nah, 16,67% juga kalau dirubah kan sama ya. 16,67 per 100. Berarti 100 itu kan nolnya 2 di belakang koma. Jadi 16,67 itu tambahin 1, 2. Ini tambah 0. Jadi 0,1667. Jadi karena X-nya sama dengan 16,67 sama dengan 2 per 12 dan Y-nya sama dengan 2 per 12, maka X-nya itu sama dengan Y ya teman-teman. Jadi jawaban untuk soal nomor 7 adalah yang C. Untuk teman-teman yang mau screenshot, dipersilahkan. Nomor 8. Seorang petani membeli beberapa ekor sapi dengan harga 45 juta. Kemudian dijual dengan harga 52 juta. Berarti di sini kita tulis dulu nih. Jadi harga belinya itu 45 juta. Lalu untuk harga jualnya 52 juta. Selanjutnya, petani tersebut mendapatkan untung. Untungnya itu 700.000 per ekor. Jadi di sini untung untuk satu sapinya itu 700.000, teman-teman. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah ekor sapi yang dibeli dan dijualnya. Nah, berarti untuk menjawab soal nomor 8 ini, kita harus cari untung keseluruhan dulu. Berarti dari ini kita akan mencari untung total gitu ya. Dengan cara kita kurangi harga jual dikurangi harga belinya. Harga jualnya yang mana? 52 juta. Dikurangi dengan 45 juta untuk modal atau harga belinya. Berarti keuntungan totalnya 52 juta dikurangi 45 juta yaitu 7 juta, teman-teman. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah berapa ekor sapi. Berarti jumlah sapi tinggal kita bagi keuntungan total dibagi dengan keuntungan per sapinya gitu. Per sapi gitu. Per satu ekor sapi. Keuntungan totalnya berapa? 7 juta. Kita tinggal bagi dengan 700.000 yang per satu sapi gitu. Ini di bawah ada 5 nolnya coret, di atas juga 5. 70 bagi 7, 10. Berarti jawabannya adalah 10 ekor sapi. Berarti untuk nomor 8 jawabannya adalah yang D ya teman-teman. Untuk teman-teman yang mau screenshot soal dan jawaban nomor 8, dipersilahkan. Soal nomor 9, seorang bersepeda motor dengan kecepatan tetap menempuh jarak 20 km. Jadi dari sini kita tahu gitu ya, di sini ada jaraknya dan juga ada waktu. Jadi jaraknya itu adalah 20 km. Untuk waktunya 30 menit atau 30 menit itu sama aja dengan setengah jam. Nah, yang ditanyakan berapa jamkah waktu yang ia perlukan untuk menempuh kalau jaraknya itu jadi 140 km. Berarti di sini berapa jam, teman-teman? Nah, untuk menentukan penyelesaian dari soal nomor 9 ini, kita lihat. Semakin jauh perjalanannya, berarti waktunya akan semakin lama. Berarti soal ini masuk ke dalam tipe soal senilai. Ketika waktunya ini makin lama, jarak yang ditempuh juga makin jauh. Begitupun sama, jaraknya makin jauh, waktunya juga makin lama. Ini kita misalkan yang akan kita cari adalah N. Sehingga kita buat saja pembandingannya. 20 dibagi 140 sama dengan setengah dibagi N. Kita kali silang. 20 dikali N sama dengan setengah dikali 140.
Berarti ini 20N sama dengan 140 dibagi 2, dapat 70. N sama dengan, kita bagi saja 70 dengan 20. Coret-coret, 7 dibagi 2 sama dengan 3,5 dalam satuan jam. Maka jawabannya yang mana? Ya, jawabannya untuk soal nomor 9 adalah yang D. Untuk teman-teman yang mau screenshot, dipersilahkan. Soal terakhir di video kali ini untuk soal nomor 10, suatu tim yang terdiri atas 16 orang dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan dalam 9 hari. Jadi di sini ada jumlah orang, yaitu 16 orang. Lalu di sini adalah jumlah hari yang dapat diselesaikan oleh 16 orang ini bisa selesai 9 hari. Nah, jika 4 orang dari tim tersebut tidak dapat, kata kuncinya ya, tidak dapat bekerja karena sakit, berapa persen penambahan hari untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Berarti kita harus cari dulu penambahan hari nih. Dengan apa? 4 orang tadi sakit, berarti jumlah orangnya sekarang 16 dikurangi 4 yang sakit, berarti harus 12 orang. Nah, berarti penambahannya berapa? Ini kita misalkan N. Berarti kita cari dulu jumlah yang diperlukan ya, atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut jika oleh 12 orang. Caranya, karena ini berkaitan dengan jumlah orang dan hari, maka ketika orangnya itu makin banyak, jumlah hari yang akan terselesaikan makin dikit. Berarti ini masuk ke dalam kategori perbandingan berbalik nilai, teman-teman. Nah, kalau untuk perbalik nilai, berarti ada yang dibalik. Yang mana? Kita buat dulu 16 per 12 sama dengan, ini kita balik. N-nya jadi di atas per 9. 16 per 12, 9-nya jadi ke sini, kali 9, sama dengan N. 9 bagi 3 dapat 3, 12 bisa bagi 3 dapat 4. 16 bagi 4 dapat 4. N ini sama dengan 4 kali 3. N berapa? 12 hari. Yang ditanyakan adalah penambahannya. Berarti ini kan akan selesai 12 hari. Yang tadinya 9, berarti tinggal kita kurangi nih penambahan harinya. Penambahan hari 12 dikurangi 9 hari. Berapa? 3 hari. Berarti penambahannya itu 3 hari. Nah, yang ditanyakan justru dalam bentuk persen. Untuk mencari persen ini, kita bagi saja, teman-teman. Jumlah tambahan harinya, yaitu 3 hari, dibagi dengan target penyelesaiannya, yaitu 9 hari dikali 100%. Jawabannya berapa ya, teman-teman? Apakah A, 12,5%, B, 25%, C, 33,33%, D, 40%, atau E, 60%. Teman-teman bisa coba jawab ya. Coba hitung 39 dikali 100% itu dapatnya berapa. Dan teman-teman bisa tulis di komen ya jawabannya. Nanti aku cek dan aku spill juga jawaban untuk soal nomor 10 ini. Dan itu dia di video kali ini. Aku udah share ada materi singkat beserta 10 latihan soal dan trik menjawab soal untuk drilling soal TIU. Dan itu dia di video kali ini. Jangan lupa dukung channel Sahabat Ilmu supaya terus update soal-soal untuk persiapan TIU CPNS ini dengan klik tombol like, comment, share, dan tentunya subscribe. Tunggu video pembahasan lainnya seputar drilling soal TIU. Thank you udah nonton dan dadah!